berarti kita semua luar biasa. Sudah siap toh mengikuti pembelajaran kita hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap, berarti langkah baiknya kita awali pembelajaran kita ini dengan apa? Berdoa. Kita awali pembelajaran kita ini dengan berdoa. Ibu minta satu orang untuk berdoa. Ya, Grace. Sikap sopan ya. Bapa terkudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang pada waktu kematian kami. Amin. Bapa terkudus, amin. Oke, terima kasih adik Gresen karena adik Gresen sudah membantu ibu untuk membawa kita ke dalam doa. Silakan duduk semuanya. Oke adik-adik, silakan duduk. Sambil menunggu ibu mengecek kehadiran adik-adik, ibu minta adik-adik untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan tulis atas meja ya. Sambil mendengarkan ibu memanggil nama di sini. Maria Victoria Mago, Marcelus Baka, Maria Christine Lu. Hadir, Bu. Hari ini kamu hadir semua? Hadir. Oke, kalau kalian hadir semua berarti adik-adik ibu minta untuk mempertahankan absensi adik-adik ya, supaya adik-adik itu tidak boleh ketinggalan dalam materi. Oke adik-adik, sekarang kita mau membuat tujuan kesepakatan kelas dulu ya. Adik-adik mau ini kesepakatan kelas dari ibu atau dari adik-adik semua? Dari ibu. Oke, kalau dari ibu berarti ketika ibu menyampaikan materi di depan, adik-adik di belakang tidak boleh apa? Ribut. Iya, adik-adik tidak boleh ribut. Lalu, kesepakatan kelas yang kedua, jika adik-adik mau menjawab atau memberikan pertanyaan, boleh mengacuhkan Tangan. boleh mengacuhkan tangan. Oke adik-adik, sekarang ibu minta adik-adik untuk berdiri, kita nyanyi dulu lagu Profil Pelajar Pancasila supaya adik lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Semua tahu lagu Profil Pelajar Pancasila? Tahu. Oke, kalau tahu sekarang ibu pimpin adik-adik boleh ikut. Pelajar Pancasila 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkegiatan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalartistis. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Oke adik-adik, sekarang ibu mau tanya adik-adik. Tujuan adik-adik dari rumah datang ke sekolah itu untuk apa? Belajar. Terus apa lagi? Mencari ilmu. Iya. Tujuan adik-adik dari rumah datang ke sekolah itu untuk belajar dan juga mencari Ilmu. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar tentang makna konotatif dan denotatif. Hari ini kita belajar tentang makna konotatif dan denotatif atau makna kiasan. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu membedakan makna yang sebenarnya dan makna kiasan dalam sebuah kalimat. Nah adik-adik, dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah peserta didik mampu memahami informasi
yang memiliki kiasan denotatif dan konotatif. Oke adik-adik, sekarang ibu minta adik-adik untuk perhatikan ke depan. Di sini ibu akan menuliskan sebuah kalimat ya. Sudah bisa melihat kalimat yang dituliskan di depan ini? Sudah. Coba kalian baca kalimat yang sudah dituliskan itu. Iya, ayah adalah tulang punggung keluarga. Nah adik-adik, pernahkah kalian mendengarkan kalimat itu? Pernah. Nah, menurut kalian, apakah ayah benar-benar menjadi tulang punggung keluarga? Tidak. Kalau begitu, apa maksud dari kalimat tersebut? Yang pilih? Artinya ayah bekerja untuk keluarga. Ada yang lain? Vira? Artinya ayah yang mencari nafkah. Iya. Artinya ayah bekerja untuk keluarga dan juga ayah yang mencari nafkah. Oke adik-adik, jadi kalimat itu bukan makna yang sebenarnya tetapi makna kiasan. Oke, sekarang sebelum adik-adik mau mengerjakan soal LKPD, ibu mau menjelaskan sedikit materi hari ini. Oke, ada yang tahu apa itu makna dari denotatif? Ya Fanti? Iya, makna denotatif bersifat lugas dan jelas. Dan ibu mau menuliskan kembali bahwa makna denotatif adalah makna yang sebenarnya atau bukan makna asli dari sebuah kata. Makna ini sesuai dengan arti yang terdapat dalam kamus dan tidak mengandung makna tambahan. Ada yang tahu itu ciri-ciri makna denotatif? Ciri-ciri dari makna denotatif. Iya, Tika? Tidak mengandung makna kiasan. Iya, tidak mengandung makna kiasan. Ada lagi? Ada. Ya, Jason? Sesuai dengan kenyataan. Iya, sesuai dengan kenyataan. Jadi, ciri dari makna denotatif itu bersifat lugas dan jelas, tidak mengandung makna kiasan, sesuai dengan kenyataan, dan mudah dipahami semua orang. Contohnya itu seperti apa? Mudah dipahami semua orang. Contohnya seperti apa? Contoh dari ciri-ciri makna denotatif ya, Tika? Ibu membeli bunga dari pasar. Iya, ibu membeli bunga di pasar. Lalu ada lagi? Ada lagi selain ibu membeli bunga di pasar? Tanti? Ya, Tika? Adik makan buah apel. Iya, adik makan buah apel. Itu contoh dari makna denotatif. Lalu sekarang, ada yang tahu apa itu konotatif? Konotatif, ya Tika? Mengandung makna kiasan. Iya, mengandung makna kiasan. Konotatif itu makna kiasan atau makna tambahan yang bukan berarti yang sebenarnya. Makna ini biasanya digunakan untuk memperpindah bahasa atau menyampaikan perasaan tertentu. Cirinya itu seperti apa? Ciri dari kata konotatif. Ya, Jason? Bersifat tidak langsung. Ya, bersifat tidak langsung. Ada yang lain? Bisa berbeda arti. Iya, bisa berbeda arti tergantung konteks. Ada yang lain lagi? Ya, Fanti? Sering digunakan dalam kondisi cerita atau percakapan sehari-hari. Iya, sering digunakan dalam kondisi cerita atau percakapan sehari-hari. Prilly tidak boleh ribut dengan teman-teman. Lalu, ada contoh dari makna konotatif ya, Ika?
Dia adalah bunga desa. Iya. Contoh dari kata konotatif itu adalah dia adalah bunga desa. Itu yang artinya bunga sungguhan tetapi perempuan yang paling cantik di desa. Lalu ada contoh lain lagi. Ya, Ayah adalah tulang punggung keluarga. iya. Ayah adalah tulang punggung keluarga. Itu yang artinya apa? Bukan tulang sebenarnya, tetapi orang yang menjadi penumpang keluarga. Iya, bukan tulang sebenarnya tetapi orang yang menjadi penumpang keluarga. Oke adik-adik, sekarang ibu mau menjelaskan perbedaan dari makna denotatif dan konotatif. Makna konotatif itu seperti makna sebenarnya. Kalau konotatif itu makna kiasane. Lalu denotatif itu sesuai kamus. Konotatif itu tidak selalu sesuai kamus. Lalu denotatif itu tidak memiliki arti tambahan dan konotatif mengandung arti tambahan. Dan yang berikut itu, makna denotatif digunakan dalam bahasa resmi dan makna konotatif digunakan dalam sastra atau percakapan. Mengapa pentingnya makna denotatif dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa pentingnya makna denotatif dan konotatif itu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Vika? Makna denotatif mengandung kita berbicara dengan jelas dan tidak menimbulkan salah paham. Iya, mempermudah komunikasi, yaitu untuk membantu kita berbicara dengan jelas dan tidak menimbulkan salah paham. Ada yang lain? Ya, Jesen? Makna konotatif membuat bahasa menjadi lebih menarik, indah, dan tidak membosankan. Iya, itu mempermudah bahasa yang artinya membuat bahasa itu menjadi lebih menarik, indah, dan tidak membosankan. Lalu ada yang lain? Ya, Gio? Kita belajar memahami maksud tersembunyi dalam kalimat. Ya, itu melatih kita untuk berpikir kritis ya. Kita harus belajar memahami maksud tersembunyi dalam sebuah kalimat. Lalu ada yang lain? Ya, Tanti? Saat membaca cerita, puisi, atau teks, kita bisa mengerti makna sebenarnya dan makna kiasatnya. Ya, itu juga membantu kita untuk memahami sebuah teks bacaan ya. Saat kita membaca cerita, puisi, atau teks, kita bisa mengerti makna sebenarnya dan makna kiasannya. Lalu yang berikut itu ada mengungkapkan perasaan. Itu yang dimana makna konotatif ini sering digunakan untuk menyampaikan perasaan seperti sedih, senang, atau kagum. Oke adik-adik, sampai di sini sudah paham dengan yang tadi dijelaskan tadi? Sudah? Oke. Kalau sudah, Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok kecil ya. Yang sebelah kiri Ibu ini kelompok 1 dan sebelah kanan Ibu ini kelompok 2. Ibu akan memberikan adik-adik soal PPD ini. Adik-adik boleh menyelesaikan soal ini dalam kelompok. Kerjasama dalam kelompok, tidak boleh mengharapkan teman sendiri yang mengerjakannya. Sambil kalian melihat lembar LKPD itu, di sini Ibu menulis dulu sebuah kalimat supaya adik-adik bisa menuliskan di lembar LKPD itu.
Tidak boleh ribut sambil memperhatikan ibu menulis kalimat di sini. Supaya adik-adik bisa menyesuaikan soal lembar RKPD ini dengan kalimat yang ibu tuliskan di papan ini. Tidak boleh ribut. Oke adik-adik, dan ibu juga ada kamus. Nah, kamus ini adik-adik bisa menentukan kata kiasan yang ada di sebelah. Sebelum makna yang sebenarnya itu kan ada makna kiasan, itu adik-adik boleh melihat dalam kamus. Jadi makna yang sebenarnya itu adik-adik boleh lihat di papan dan juga kartu yang dibagikan ini ya. Yang lain adik-adik bisa lihat di papan dan juga kartu yang dibagikan itu. Tugasnya kalian itu mencari arti kata menurut KBBI dan arti kalimat sebenarnya. Setelah itu, adik-adik silahkan tentukan apakah kalimat tersebut termasuk makna sebenarnya atau makna kiasan. Ada kamus dan juga kartu kalimat yang dibagikan. Silahkan adik-adik menyesuaikan dengan kamus yang dibagikan. Apakah benar atau tidak? Apakah yang kartu yang dibagikan itu termasuk makna yang sebenarnya atau makna kiasan? Macam kalimat bunga desa, makna yang sebenarnya itu bagaimana? Lalu makna dalam kalimat itu bagaimana? Makna dalam kalimat kiasan dari kalimat bunga desa. Sambil melihat dalam kamus, adik boleh lihat dengan kata-kata ini ya. Kalian cari bunga desa, dia punya dalam kamus bahasa Indonesia ini bunga desa. Bunga desa. Kamu cari ini bunga desa. Ya bunga desa, cari di kamus cari bunga desa. Bunga desa. Begitu juga dengan tangan panjang dan juga keras kepala. Kalian boleh lihat di dalam kamus ini. Jadi di kolom makna KBBI atau yang sebenarnya itu kalian boleh tulis yang adik kakek dibagikan ini ya. Dan kalau macam di sini dan bisa lihat di kakek dibagikan. Kalau makna dari kalimat kiasan itu kalian boleh lihat dalam kamus. Kelo kerjasama kilo. Silakan cari arti bunga menurut bunga desa menurut kamus besar bahasa Indonesia.
Sekarang saya cari kan di sini di kolom ini. Mana kita cari desa? Ini desa. Coba kita cari desa. Biar kami cari aku yang sudah desa. Mas sudah tinggal desa. Capek. Kerjasama kelompok harus sesuaikan dengan kartu kata dan juga kamus besar bahasa Inggris. Besen, kenapa besen tidak mau ke rapor? Sudah semua? Oke, kalau sudah sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk presentasi di depan. Ya, pergi. Kelompok lain silakan perhatikan kamu yang teman yang ke sini ya. Tidak boleh sibuk dengan kesibukan lain. Siap teman-teman. Siap. Perkenalkan nama saya Maria Aprilia Casinelo Skripting Celo, Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kalimat rumah desa. Makna KBI rumah yang ada di desa. Makna dalam kalimat gadis celing cantik di desa. Tangan panjang. Makna KBI tangannya ukuran panjang. Makna dalam kalimat suka mencuri. Dio, Jesse, Keras kepala. Makna KBI kepala yang keras. Makna dalam kalimat susah dinasihat atau keras hati. ya kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, jadi silakan duduk. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 2 untuk presentasi di depan. Dio, Celo, Selamat siang teman-teman. Selamat siang Gio. Bunga desa. Makna KBI benarnya rumah yang ada di desa. Makna dalam kalimat kiasan. Gadis
berikan tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 2. Oke, Gio, silakan duduk. Oke, adik-adik, sekarang Ibu mau kita membahas kembali soal LKPD yang sudah ada dikerjakan ya. Kita membahas bersama-sama. Jadi, kalimat bunga desa, makna yang sebenarnya itu bunga yang ada di desa. Lalu makna kiasannya itu gadis yang paling cantik yang berada di desa. Lalu kalimat tangan panjang, makna sebenarnya itu tangan yang kurang apa? Kurang panjang. Makna kiasannya itu suka mencuri ya. Lalu kalimat keras kepala, makna itu kepala yang keras. Lalu makna dalam kiasan itu susah dinasihati atau keras hati. Keras hati. Oke, sekarang Ibu mau tanya di kelompok 1. Kelompok 1, apa arti bunga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Bunga adalah bagian tumbuhan yang akan menjadi buah. Iya, betul sekali. Lalu, apakah pada kalimat itu bunga desa? Pada kalimat bunga desa berarti bunga sungguhan. Berarti bunga dalam Kamus Besar KBP itu termasuk bunga sungguhan atau bukan? Bukan. Kalau begitu apa artinya? Perempuan cantik di desa. Ya, perempuan cantik di desa, tepat sekali. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Lalu sekarang Ibu mau tanya di kelompok 2. Apa arti dari tangan panjang? Arti dari tangan panjang. Kelompok 2, arti dari tangan panjang. Suka yang mencuri. Iya, suka mencuri. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mengerjakan soal LKPD berkelompok. Sekarang Ibu mau membagikan adik-adik soal evaluasi. Di sini Ibu mau menguji kemampuan adik-adik. Apakah adik-adik sudah memahami dia materi yang dijelaskan atau belum? Ini adik-adik prestasi sendiri tidak boleh melihatnya teman. Celo tidak boleh lihat teman punya, kerja sendiri. Tadi kamu sudah kerja soal LKPD dalam kelompok. Kerja sendiri-sendiri. Sudah? Kalau sudah, Ibu minta ketua kelas untuk kumpul pekerjaan teman-teman di atas meja Ibu. Satu orang yang Ibu minta ketua kelas. Jesse, pilih. Ibu minta ketua kelas. Yang lain boleh duduk tenangin dan rapi. Ibu minta ketua kelas yang berdiri. Oke adik-adik sudah mengerjakan soal operasi, nanti akan Ibu periksa dan Ibu akan memberikan nilai. Minggu depan akan Ibu bagikan ya, supaya adik-adik bisa tahu nilai yang adik-adik dapatkan hari ini. Oke adik-adik, pembelajaran kita sudah sampai di sini. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran tadi? Apalagi? Bahagia. Terus
hal yang paling Adik suka itu apa? Baca. Membaca, terus apa lagi? Menulis, apa lagi? Kerja kelompok. Ya, kerja kelompok. Oke, adik-adik, Ibu senang sekali dengan kalian hari ini karena hari ini kalian semangat ya mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang silakan merapikan buku dan poin di atas meja dan tahu dalam tas. Kita mau mengakhiri pembelajaran kita. Oke, kita semua berdiri. Ibu minta salah satu mengakhiri pembelajaran kita. Ibu. Ya, Tes ya. Sikap sopan ya, sikap sopan. Celo cepat. Teman-teman marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa,